Nah, kemudian ada yang lain nih, teman-teman. Tentang penyelidikan variabel. Penyelidikan variabel itu penting ya, jadi kita bisa melihat apakah ada pengaruh positif atau pengaruh negatif antar satu variabel dengan variabel yang lain. Ya. Kemudian aspek yang dilihat biasanya itu yang pertama tentang tipe datanya, deskripsi variabel, statistik deskriptif, frekuensi kategorinya, hingga korelasi antar variabelnya. Kriteria untuk penyelidikan variabel itu secara general juga itu ada 4, yaitu pemahaman mendalam tentang hubungan antar variabel tadi, kemudian identifikasi nilai-nilai yang kemungkinan hilang pada data, kemudian ada deteksi outlier atau data yang datanya itu berbeda jauh dengan distribusi besar datanya, hingga visualisasi. Berikut tangkapan layar ya, untuk melihat ringkasan statistik dari data yang kita punya. Jadi kalau kita lihat di sini ringkasan statistiknya itu melihat satu persatu dari variabel yang kita punya ya. Variabel yang dimaksud itu adalah kolom ya teman-teman. Kemudian dihitung secara statistik deskriptif, rata-ratanya, standar deviasi, minimum, hingga kuartilnya. Ini juga ada tangkapan layar untuk tipe data. Nanti kita akan terjun lebih jauh ya, bagaimana cara kita mengimplementasi pengecekan untuk variabel. Ini juga untuk menangkap korelasi antar datanya. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan dari visualisasi data. Visualisasi data yaitu yang pertama ya, itu mempermudah kita menyampaikan informasi yang kita dapat dari data yang sudah kita analisa nih teman-teman. Jangan sampai kita melakukan reporting atau melakukan laporan tapi dengan data yang acak atau data-data yang kurang dapat dipahami dengan cepat gitu. Karena biasanya stakeholder itu meminta hasil analisa yang benar-benar cepat, padat, dan benar-benar ringkas gitu. Memahami data dengan cepat tadi sudah disebutkan juga, hingga keputusan yang terinformasi. Jadi kalau kita pakai visualisasi, biasanya datanya itu lebih enak dilihat, lebih enak disimpulkan juga begitu. Selain itu, visualisasi data juga membantu pemecahan masalah, identifikasi pola ya, hingga mengungkapkan pengetahuan yang tersembunyi atau pengetahuan-pengetahuan yang biasanya di dalam pada distribusi data yang sangat banyak. Biasanya informasi-informasi yang ada di dalam data itu teragregasi ya oleh data-data tersebut. Jadi nanti summarisasi daripada data itu menjadi informasi yang dalam tanda kutip tersembunyi atau tidak bisa kita lihat kalau kita tidak melihat visualisasi. Ya, begitu. Dari pembahasan tadi, kita bisa simpulkan nih tahapan-tahapan IDE ini. Yang pertama yaitu untuk mengumpulkan data, pengamatan awal, penyelidikan variabel satu dengan variabel yang lain, hingga memvisualisasikan informasi kita dalam bentuk visualisasi atau grafik gitu ya. Yang kedua, pentingnya proses IDE dalam analisis data, yaitu digunakan agar informasinya itu lebih akurat, lengkap, dan bisa dengan cepat diterima begitu ya. Kesimpulan utamanya, exploratory data analysis atau IDE itu adalah langkah kritis dalam menyusun dasar analisis yang andal ya. Ini juga biasa kita lakukan di perusahaan-perusahaan yang skalanya itu udah makro dan perlu banget informasi dari data-data sebelumnya agar langkah yang akan kita lakukan ke depannya itu tidak salah gitu. Berikut adalah tools yang bisa kita pakai ya untuk melakukan proses IDE atau data analysis. Yang pertama yaitu Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Pandas itu
yaitu untuk memanipulasi data yang berbentuk tabular atau tabel. Sampai untuk proses komputasi numerasi, ini juga termasuk proses komputasi matematik juga. Matplotlib dan Seaborn ini adalah dua library yang saling berhubungan ya. Ini khusus untuk memvisualisasi informasi dari data yang kita punya. Berikut referensinya.